Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irham SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PAI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahroza dari jurusan Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pada video presentasi kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama ada moderasi beragama di Kementerian Agama. Yang kedua ada sosialisasi narasi moderasi beragama. Kemudian yang ketiga ada pelembagaan dan implementasi moderasi beragama. Kemudian yang keempat ada integrasi moderasi beragama dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Kemudian yang kelima ada rencana strategis Kementerian Agama. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada poin A, ada moderasi beragama di Kementerian Agama. Sejarah berdirinya Kementerian Agama. Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Dulu bernama Departemen Agama, terkait dengan kebijakan Jepang pada masa kependudukan. Selama penjajahan 3,5 tahun dari 1942 sampai dengan 1945, Jepang memperkenalkan kantor urusan agama yang bisa disebut juga dengan Sumubu, sekaligus juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau bisa disebut juga dengan Masumi. Dan karenanya memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan pelembagaan pertama bagi aspirasi mereka. Nah, di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, antara lain yaitu pertama, dalam rangka mengatur tata cara penyiaran agama, pemerintah menerbitkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia tanggal 2 Januari 1979. Yang kedua ada untuk memberikan perlindungan terhadap agama. Sejak lama telah dikeluarkan penetapan Presiden RI nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama serta KUHP pasal 156A yang menetapkan hukuman pidana atas penistaan agama. Ketiga, menjawab banyaknya konflik pendirian rumah ibadah. Pemerintah telah menerbitkan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah. Nah, pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, upaya penguatan moderasi agama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, setidaknya melalui 3 cara atau 3 strategi. Yang pertama ada sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama. Kemudian yang kedua ada pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. Dan yang ketiga ada pengintegrasian perspektif moderasi beragama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau bisa disebut juga dengan RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yang poin B. Sosialisasi gagasan dan narasi moderasi beragama. Berbagai bentuk sosialisasi ini diarahkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, mengapa perlu moderasi beragama, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup Kementerian Agama, sosialisasi moderasi beragama ini mulai dilakukan secara sistematis. Sejak awal Lukman Hakim Saifuddin menjabat kembali sebagai Menteri Agama pada masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Buku yang awalnya merupakan kumpulan teks pidato Tarmizi Taher selama menjabat sebagai Menteri Agama dari 1999
93 sampai dengan 1998 ini merefleksikan 4 tema besar, yaitu pertama ada hubungan Pancasila dan agama, kedua ada posisi dan kontribusi Muslim Indonesia dalam konteks global, kemudian yang ketiga ada konsep Muslim sebagai umat jalan tengah atau umatan wasatan, serta pandangan yang keempat ada pandangan Islam tentang sains dan teknologi. Hingga kepemimpinan Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama, gagasan moderasi memang belum dijadikan sebagai visi utama Kementerian Agama, namun belum ada upaya penguatan di level nasional sehingga masih sangat parsial dikumandangkan dalam konteks menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama. Nah, sejak itu Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional dan dalam membangun sumber daya manusianya. Nah, ini ada juga nih kata-kata lain, The International Years of Moderation. Nah, ini Menteri Agama menjelaskan bahwa salah satu outcome yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Agama melalui visi misi moderasi beragama adalah bersamaan dan pelayanan umat yang paripurna. Dan di era digital yang kini melanda, hal itu nyaris tidak mungkin terrealisasi tanpa melakukan integrasi data dan keagamaan yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Sejak saat itu, sosialisasi moderasi beragama semakin gencar. Berbagai workshop, focus group discussion atau bisa disebut juga FGD, dan kegiatan lainnya dilakukan untuk mematangkan rumusan konseptual moderasi beragama. Nah, kemudian ada poin C, pelembagaan dan implementasi moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial di ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, terus meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama. Seperti yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama, khususnya yang terkait dengan internalisasi nilai esensial agama. Ini adalah hal yang sangat penting diimplementasikan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Komitmen pada esensi ajaran agama sangat penting dalam konteks moderasi beragama. Nah, kemudian ada poin D, integrasi moderasi beragama dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Strategi kegiatan dalam upaya penguatan moderasi beragama adalah dengan mengupayakan integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Jika moderasi beragama sudah menjadi bagian dari arah kebijakan negara, maka Kementerian Agama memiliki landasan politik dan hukum untuk mengerahkan sumber dayanya dalam menginternalisasikan dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substansif, inklusif, dan toleran. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau bisa disebut juga nama lainnya Bappenas RI, dalam rancangan Bappenas tema besar RPJMN 2020 sampai dengan 2024 adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi sampai sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan visi tema besar tersebut, ada 5 aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024, yakni pertama ada kesetaraan gender, kedua ada tata kelola, kemudian yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan, yang keempat ada modal sosial budaya, dan yang kelima ada pembangunan transformasi digital. Kelima aspek pengarusutamaan ini akan direalisasikan dengan prinsip 3 kaidah pembangunan, yakni membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan. Nah, kemudian yang E ada rencana strategi Kementerian Agama. Salah satu konsekuensi dari terintegrasinya visi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 adalah
perlunya Kementerian Agama menyusun rencana strategis atau Renstra 2020 sampai dengan 2024 yang sejalan dan dapat mewadahi penerjemahan rumah program dan kegiatan prioritas yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMN. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.